mantan Duta Besar RI untuk Belgia, Luxembourg, Uni Eropa, Inggris Raya, Irlandia, dan IMO, Yuri Tamrin, menilai KTT Trump-Xi di Beijing memiliki arti strategis penting, meski tidak menghasilkan terobosan besar. Sebagai diplomat senior yang lama mengikuti dinamika hubungan kekuatan besar, Yuri membaca pertemuan ini bukan sebagai awal persahabatan baru antara Amerika Serikat dan China, melainkan sebagai bentuk manajemen konflik di tengah dunia yang semakin rapuh. Saat ini, perang Ukraina belum selesai. Konflik Iran kembali memanaskan Timur Tengah. Ekonomi global terfragmentasi, perang teknologi semakin tajam, sementara rantai pasok strategis menjadi medan perebutan baru. Dalam situasi seperti itu, Washington dan Beijing tampaknya sama-sama memahami bahwa hubungan mereka terlalu penting sekaligus terlalu berbahaya untuk dibiarkan tanpa komunikasi langsung di tingkat tertinggi. Menurut Yuri, makna utama KTT Trump-Xi bukanlah rekonsiliasi besar, melainkan upaya menjaga rivalitas agar tidak berubah menjadi konfrontasi terbuka. Dari sisi simbolik, Beijing memberikan sambutan sangat megah kepada Trump. Upacara kenegaraan, perjamuan resmi, dan kunjungan simbolik ke Temple of Heaven memperlihatkan pesan yang ingin dikirim China. Beijing adalah kekuatan besar yang percaya diri, stabil, dan siap berdialog. Namun, di balik bahasa diplomatik yang hangat, realitas strategis tetap keras. Taiwan masih menjadi titik paling sensitif. Xi Jinping memperingatkan bahwa salah menangani Taiwan dapat membawa kedua negara ke arah konflik. Sementara itu, Washington tetap mempertahankan pembatasan teknologi terhadap China, terutama di sektor semikonduktor, artificial intelligence, dan teknologi strategis lainnya. Dengan kata lain, hubungan Amerika-China tidak sedang bergerak menuju persahabatan baru. Ia bergerak menuju rivalitas strategis yang dikelola agar tidak lepas kendali. Interdependensi ekonomi yang dulu dipuja sebagai fondasi stabilitas global kini justru menjadi sumber kerentanan. Semikonduktor, rare earths, AI, energi, dan rantai pasok strategis dapat berubah menjadi alat tekanan politik maupun ekonomi. Disinilah posisi tawar China tampak tidak lemah. Konflik Iran dan ketegangan di Selat Hormuz membuat stabilitas energi global kembali menjadi isu utama. Washington membutuhkan China setidaknya untuk menjaga agar ekonomi global tidak terguncang lebih jauh. Pada saat yang sama, Beijing memegang posisi penting dalam rare earths, rantai pasok industri dan teknologi strategis. Yang menarik, menurut Yuri, adalah kepercayaan diri Xi Jinping. Xi tampil komprehensif, sangat siap bahkan menyinggung istilah Thucydides trap, yakni bahaya konflik antara kekuatan lama dan kekuatan baru yang sedang bangkit. Bagi Yuri, ini menunjukkan bahwa China datang dengan persiapan matang menghadapi Trump pada masa pemerintahan keduanya. Meski demikian, banyaknya rencana pertemuan lanjutan antara Trump dan Xi tidak otomatis berarti hubungan kedua negara membaik secara fundamental. Justru sebaliknya, rangkaian diplomasi itu menunjukkan bahwa rivalitas mereka terlalu besar untuk dibiarkan tanpa pagar pengaman. Trump dilaporkan mengundang Xi berkunjung ke White House pada September 2026. Keduanya juga diperkirakan bertemu dalam KTT APEC di Shenzhen pada November dan KTT G20 di Miami pada Desember. Bagi negara menengah seperti Indonesia, pelajarannya jelas. Tantangannya bukan memilih Washington atau Beijing, tetapi menjaga ruang gerak nasional agar tidak terseret ke dalam permainan besar yang semakin keras.